Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairinida dengan NIM 12211621702. Saya dari kelas 3A dengan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Baiklah, tujuan pembuatan video saya kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh minoritas Muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam mengingat tidak ada pelajaran agama di sekolah pemerintah. Minoritas Muslim di Singapura mengalami beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan Islam karena tidak ada pelajaran agama di sekolah pemerintah. Beberapa cara yang ditempuhnya meliputi yang pertama yaitu pelajaran di masjid. Dana masjid diperoleh dari sumbangan kaum muslim, khususnya Jumat dalam masjid untuk dapat beribadah dan baik tenang tentang agama Islam. Yang kedua yaitu pengadilan sekolah agama. Meskipun tidak ada pelajaran agama di sekolah, pemerintah umat muslim dapat mengadaptasi dan mengintegrasikan keberadaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pelajaran melalui pengaruh sosial. Pengaruh sosial melalui keluarga, teman, dan komunitas menduduki peran penting dalam penyebaran dan pendidikan Islam. Kemudian yang keempat yaitu pelajaran melalui media dan sumber daya pendidikan. Meskipun tidak ada pelajaran agama di sekolah pemerintah, umat muslim dapat menggunakan media sumber daya pendidikan yang tersedia untuk mempelajari dan menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu bisa dilihat dari jumlah muslim Malaysia dibandingkan dengan jumlah muslim di Indonesia. Jumlah muslim di Indonesia jauh lebih banyak secara kuantitas dari muslim di Malaysia. Namun citra dan nuansa Islam di Malaysia nampak lebih kuat dan lebih kental. Jelaskan apa saja faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu kepemimpinan Islam Malaysia. Memiliki sejarah kepemimpinan Islam yang kuat dan monarki yang memegang peran penting dalam memelihara dan mempromosikan identitas Islam di negara tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan negara konstitusi. Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi dan pemerintah Malaysia secara aktif mempromosikan citra Islam sebagai bagian penting dari identitas nasional. Yang ketiga yaitu keberagaman agama. Meskipun mayoritas Malaysia beragama Islam, ini juga mengakomodasi agama-agama lain secara resmi yang dapat memperkuat citra toleransi dan keberagaman dalam praktik keberagaman. Yang keempat yaitu pengaruh budaya. Faktor-faktor budaya, sejarah, dan sosial juga memainkan peran dalam memperkuat citra dan nuansa Islam di Malaysia, termasuk warisan kolonial dan hubungan antara etnis beragam. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kebijakan pemerintah Malaysia pasca kerusuhan etnis tahun 1969 dan dampaknya pada kuatnya nuansa dan citra Islam di Malaysia. Pasca kerusuhan etnis tahun 1969, pemerintah Malaysia mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi ketegangan etnis yang memicu insiden tersebut. Salah satu langkah yang signifikan yang diambil adalah penerapan NEP New Economy pada tahun 1971. NEP dirancangkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok etnis, khususnya Melayu dan Bumiputra lainnya, dengan memberikan dukungan ekonomi dan peluang lebih besar kepada mereka. NEP juga memperkenalkan sistem kuota untuk penerimaan sektor pendidikan dan peluang pekerjaan yang memberikan preferensi kepada Bumiputra. Meskipun bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa kontroversi, terutama dalam konteks keadilan ekonomi. Dalam konteks keagamaan, pemerintah Malaysia tetap menegaskan Islam sebagai agama resmi. Meskipun Malaysia adalah negara dengan mayoritas Muslim, pemerintah harus mempromosikan pendekatan inklusif terhadap keberagaman agama ini, diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan seperti rukun negara yang menekankan prinsip-prinsip dasar tersebut, kesatuan nasional dan kesejahteraan berdasarkan prinsip-prinsip yang baik. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu organisasi keagamaan apa saja yang terlibat dalam memperkuat kesadaran dan pengalaman Islam di Malaysia seiring dengan kebangkitan Islam di Malaysia.
Organisasi yang pertama yaitu ada MUM, Majelis Ulama Malaysia. Sebagai badan otoritatif ulama, MUM memainkan peran penting dalam mengeluarkan fatwa dan berikan arahan keagamaan. Mereka berfokus pada menjaga konsistensi pemahaman Islam di Indonesia dan menanggapi isu-isu kontemporer dengan pandangan Islam yang moderat. Selanjutnya yaitu ada Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM, terlibat dalam aktivitas dakwah pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menyelaraskan nilai-nilai Islam dalam istilah sosial dan politik, serta aktif dalam menyediakan pendidikan Islam yang berkualitas, mempromosikan kesejahteraan umum. Selanjutnya yaitu ada Organisasi Jamaah Islah Malaysia atau JIM yang berfokus pada pembinaan moral dan pendekatan dakwah. Mereka berusaha membentuk masyarakat yang lebih bermoral melalui pendidikan pengembangan berkarakter. JIM juga terdapat dalam peraturan pembinaan masyarakat. Selanjutnya yaitu Organisasi Pertumbuhan Jamaah Islah Malaysia atau Perjim, terkait erat dengan berperan dalam mendirikan Islam dengan pengembangan masyarakat. Proyek mereka termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya itu ada Organisasi Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau PESAKA. Meskipun awalnya berfokus pada seni bela diri tradisional, PESAKA juga terlibat dalam konteks seni bela diri Melayu. Mereka berkontribusi pada pemahaman nilai-nilai moral dan etika Islam melalui latihan dan kompetisi. Organisasi ini bersinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam memperkuat kesadaran dan pengadilan Islam. Di Malaysia, mereka tidak hanya berfokus pada aspek tetapi juga mencakup pendidikan sosial dan pembangunan masyarakat dengan pendekatan yang holistik. Organisasi-organisasi ini berusaha menciptakan masyarakat yang lebih tercerahkan dan berakar pada nilai-nilai Islam di tengah kebangkitan Islam di Malaysia. Demikianlah jawaban yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.